Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi amma ba'du. Ismahuli anu arif walakum nafsi mukamil akan izikam dani ana tolibun jadidun fi Jami'ati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Gunung Jati Bandung fi syu'bat ta'lim al-lughatil arabiyyah fil mustawa salis ad-dal wa fi hadzal fusah sa'ubainu lakum yakni ad-dirasa al-ilmu aswad. Baik, istazin bilogo al-Indonesia. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan sekaligus ketertukaran antara huruf-huruf yang diucapkan atau makharijul huruf yang diucapkan ketika kita mempelajari ilmu kalam atau ilmu berbicara ataupun ilmu aswad, yaitu ilmu suara. Nah, dalam huruf hijaiyah itu ada 28 ya teman-teman. Nah, di dalam 28 huruf ini ada beberapa huruf yang memang sifatnya itu mirip dalam pembacaannya, tapi ada juga yang emang dia itu sendiri tidak ada yang mirip, tapi si huruf ini tuh kadang-kala kita itu selalu salah dalam pengucapan atau salah dalam ketika pembacaannya si huruf itu menjadi sukun. Nah, kita bahas mulai dari huruf A. Apakah A ada yang mirip? Tentu ada, yaitu Ain. Alif dan Ain itu benar-benar sangat mirip gitu teman-teman. Kalau A itu tidak boleh ada udara keluar. A. Nah, kalau A itu harus si tenggorokan itu harus agak ditekan ke dalam. Jadi A agak melengking gitu. A. Nah, itu terkadang-kadang kita itu selalu salah. Contoh dalam surat Al-Fatihah yang harusnya an'amta alaihim, terkadang kita jadi an'amta alaihim. Jadi A-nya kebanyakan. Harusnya kan an'amta alaihim. Nah, alaihimnya juga kadang-kadang ada yang alaihim, ada yang alaihim, kadang-kadang ada yang setengah-setengah. A tidak di tengah-tengah. Nah, itu harus kita koreksi gitu. Lalu yang kedua ada ba. Nah, kalau ba itu lebihnya ke arah kesalahan ketika membaca. Nah, ba itu kan termasuk huruf qalqalah. Ada baja, datoko. Nah, baja datoko ini ketika dibaca dengan vokal ba itu biasa saja, tidak ada yang mirip. Tapi ketika kita bacanya disukunkan itu harus memantul. Misalkan al-abtar, bukan al-abtar. Itu tidak boleh lebu suaranya teman-teman, harus dikolkolahkan. Lalu ada ta. Kalau ta itu sering tertukar dengan to. Nah, ketika pembacaannya fathah, mungkin kita tidak akan merasakan kesalahan di dalamnya. Kan ta dan to itu berbeda dalam pembacaan fathah. Tapi ketika menjadi domah tu menjadi kasroh ti itu akan ada terasa persamaannya. Lalu ketika sukun itu akan terasa sekali perbedaannya. Makanya kan huruf ta itu sering kita ikhtiarkan ketika kita ingin biar tidak sama dengan to atau kita takut memantul suaranya, kita selalu meleburkan huruf ach. Jadi at amana. Nah, ats amana ada atau amana kan. Nah, itu beda ya suaranya, ats amana dan atau amana. Nah, lalu yang ketiga ada huruf dal dan do. Nah, kalau dal dan do juga sama seperti ta dan to. Ketika vokalnya fathah sama, itu tidak akan terasa. Tapi ketika sukun, itu akan sangat terasa teman-teman. Da itu harusnya memantul seperti ba. Misalkan abayad. Nah, abayad itu kan berbeda, bukan abyad. Nah, itu kan tidak memantul, lebur. Nah, sementara kalau do itu lebur ke dalam. Idrib. Nggak boleh idrib. Nanti itu artinya akan berubah. Lalu ada huruf ha, kho, dan ba. Nah, kalau ha, kho, dan ba itu yang lebih seringnya itu tertukarnya antara ha dan ba. Yang seharusnya ihdinas jadi ihdinas. Itu akan berbeda. Artinya sangat fatal gitu. Walaupun satu huruf itu berbeda. Jadi kita harus agak kalau mungkin kayak suara yang ketawa jahat gitu kan. Nah, bukan hahaha. Nah, itu beda. Nah, lalu ada huruf za dan za, lalu zo. Za dan zo. Nah, kalau itu za dan zo itu secara pembacaannya saja itu sering tertukar. Terkadang-kadang kan kalau dza atau za itu agak dilebur ke dalam. Za, bukan kalau zai itu za harus jelas lepas suaranya. Kalau za itu harus agak ada d-nya. Karena secara huruf Indonesia itu dza nulisnya, bukan za. Nah, kalau zo itu zha. Jadi zo. Jadi harus ada h-nya, ada lebur-lebur h-nya sedikit.
Kalau dipantulkan semuanya tidak memantul ya teman-teman, semuanya itu lebur. Az, az, al. Nah, agak ke dalam kalau zo. Nah, lalu ada sa, sya, so, dan sa. Nah, sa, sya, sa, sya, dan so. Nah, kalau sa itu ada t-nya, ada sa. Jadi agak dilebur ke dalam, jadi sa agak samar. Kalau misalkan kalau disukunkan jadi asmanna, bukan asmanna. Kalau dengan sin jadi asmanna. Kalau sya jelas berbeda, ashmanna, ada y-nya, sya. Kalau so agak dikedalamkan, ausmanna, aushabinnar, jadi kedalamkan suaranya. Nah, lalu ada kaf dan ada kof. Kalau kaf dan kof jelas ketika disukunkan itu akan berbeda. Kalau kaf itu harus lebur suaranya. Allahu akbar. Malah kita seperti halnya huruf ta. Kita meleburkan kadang-kadang dari ta menjadi aj. Kalau akbar kadang-kadang ada hanya dikit akbar. Nah, itu meminimalisir pemantulan suara qalqalah. Jadi akbar bukan akbar. Nah, kalau kof baru itu harus memantul semantul-mantulnya dengan lekoh. Akbar, ada timbal balik suara gitu. Akbar. Nah, itu kalau kof. Nah, lalu setelah itu sisanya itu huruf-hurufnya bukan lebih ketertukar, mungkin terkadang-kadang ada yang seharusnya dikolong-kolahkan, dipantulkan, ada yang seharusnya dilebur sifat-sifatnya. Nah, contoh seperti lam itu kadang-kadang ada misalkan contoh al-ihsan. Kita ambil contoh kalimat al-ihsan. Kadang-kadang ada yang lebay, al-ihsan. Nah, itu kan memantul ya teman-teman. Itu secara tidak langsung itu kita sudah menyalahi hukum qalqalah. Yang seharusnya lebur menjadi al. Nah, harusnya al-ihsan, bukan al-ihsan. Lalu contoh lagi seperti go. Itu sering sekali kita mengalami kesalahan di huruf go. Kenapa? Karena ada di surat Al-Fatihah. Goiril maghdubi. Nah, goiril maghdubi, bukan maug. Kadang-kadang ada bapak-bapak di masjid itu selalu magadubi. Dengan lantangnya dia membaca magadubi, itu salah. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, nah perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari bahwa setiap huruf itu dalam huruf vokal Arab ataupun huruf Arab yang biasa itu tuh memiliki sifatnya masing-masing, baik dalam ucapan bahkan dalam penulisan pun ada kaidah-kaidahnya. Nah, maka dari itu penting sekali kita untuk mempelajari ilmu aswad atau ilmu suara, yang dimana kita harus mempelajari di mana tata letak keluarnya suara atau huruf atau bunyi dari satu huruf dan satu huruf lainnya gitu. Jadi ada yang memantul, ada yang tidak memantul, ada yang lebur, ada yang izhar, ada yang harus dilangsungkan, ada yang jelas, ada yang gunah, ada yang harus ditahan, ada yang nggak ditahan gitu. Itu harus dipelajari dengan benar. Makanya nanti dari ilmu aswad lalu akan menyambung ke ilmu tahsin dan ilmu tajwid. Nah, pada akhirnya nanti kita akan menjadi seseorang yang dapat membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya tilawah. Nah, karena tilawah itu bukan asal membaca ya teman-teman, tapi harus dengan memahami ilmu tajwid dan ilmu tahsin yang ada pada hukum-hukum bacaan dari sebuah huruf atau sebuah ayat. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga saya juga sehat ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman agar supaya kalian semua tidak mengalami kesalahan ketika membaca huruf atau membaca huruf yang mati, karena terutama huruf yang mati ya. Nah, agar kita selalu mendapatkan pahala yang terbaik gitu ketika membaca huruf dan tidak membuat si bacaannya itu salah gitu teman-teman, karena bisa membuat arti yang salah bahkan bisa menjadi fatal. Oke, mungkin cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.